balik lagi bareng aku Yoli. Aku Vida. Dan kita berdua ada di Yoli's Weekend. Untuk you people dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan dan selamat berakhir pekan. Selamat menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih nih. Ya, dan kita berdua akan menyajikan informasi menarik untuk you people di rumah. Jadi stay tune sampai akhir. Nah, you people, ini berita pertama datang dari perusahaan asal Polandia, Klon Robotics, yang baru-baru ini tengah menggemparkan dunia usai meluncurkan robot yang tampak mirip dengan manusia asli. Ya, robot ini bernama Protoklon, meniru struktur otot dan sistem saraf manusia dan dapat bergerak dengan lebih alami. Bahkan nih bisa kehabisan darah jika ditusuk. Jadi seperti apa sih robot bernama Protoklon ini? Berikut informasinya. Robot bernama Protoklon ini meniru struktur otot dan sistem saraf manusia serta menggunakan teknologi myofiber dan dapat bergerak dengan lebih alami dan bahkan bisa kehabisan darah jika ditusuk. Dalam video, Protoklon terlihat tergantung melakukan gerakan dinamis dengan wajah yang dibalik topeng hitam reflektif. CEO Klon Danus Klatt mengatakan robot ini merupakan android muskuloskeletal bipedal pertama di dunia yang mampu berjalan dan berinteraksi dengan lingkungan secara alami. Dengan lebih dari 10 myofiber, 500 sensor, dan lebih dari 200 derajat kebebasan gerak, robot ini memiliki potensi untuk melakukan berbagai tugas, mulai dari pekerjaan rumah tangga hingga industri. Protoklon memiliki desain yang akurat, lengkap dengan sistem saraf canggih yang mencakup kamera kedalaman, sensor inersia, sensor tekanan yang memungkinkan gerakan tepat dan pembelajaran secara real-time. Produksi massal dari Protoklon akan segera dimulai dengan pemesanan awal dibuka pada akhir tahun ini. Seperti diketahui, Klon Robotik memulai dengan membuat tangan robot yang meniru fungsi manusia menggunakan tulang dan otot buatan. Kini perusahaan tersebut telah mengembangkan desain humanoidnya untuk mencapai kemampuan berjalan alami. Meskipun teknologi ini menawarkan potensi besar dalam berbagai bidang, penting untuk mempertimbangkan aspek etis dan regulasi dalam pengembangannya agar tidak menimbulkan dampak negatif di masa depan. Tim UTV mengabarkan. Ya, you people, masih seputar teknologi robot nih. Sebuah perusahaan robot asal Norwegia, One X Technologies, baru-baru ini meluncurkan robot humanoid generasi terbaru bernama Neogama. Neogama adalah robot canggih yang memiliki banyak fitur menarik yang dirancang untuk dapat membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Dan penasaran apa saja pekerjaan rumah tangga yang dapat dilakukan oleh Neogama? Berikut informasinya. Salah satu kecanggihan robot humanoid ini adalah mampu melakukan berbagai tugas rumah tangga seperti merapikan dan membersihkan rumah dengan gerakan alami mirip manusia. Bahkan dalam video dan foto yang dirilis One X Technology, Neogama mampu melakukan berbagai tugas rumah tangga seperti membuat kopi, mencuci pakaian, dan menyedot debu. Desain yang minimalis dan penggunaan setelan berbahan nilon rajutan pada Neogama juga meminimalkan resiko cedera akibat kontak langsung antara robot dan manusia. Fitur-fitur canggihnya juga membuat Neogama dapat lebih mudah untuk beradaptasi di lingkungan rumah, seperti dapat menghindari potensi bahaya. Diketahui, Neogama masih dalam tahap pengujian dan belum siap diproduksi massal atau dijual secara komersial. Namun One X optimis bahwa Neogama akan menjadi langkah awal dalam pengembangan humanoid di dunia robotika. Tim UTV mengabarkan. Nih people, ini berita selanjutnya datang dari YouTube yang berhasil mencetak rekor meraih pendengar podcast mencapai lebih dari 1 miliar per bulan Januari 2025. Ya, atas pencapaian tersebut YouTube telah resmi melampaui aplikasi lainnya seperti Spotify dan Apple Podcast. Jadi seperti apa informasinya? Berikut liputannya. Layanan streaming digital YouTube mencetak rekor terbaru jumlah pendengar podcast secara global di platformnya. Menurut perusahaan asal Amerika itu,
Jumlah penonton aktif bulanan konten podcast mencapai lebih dari 1 miliar per bulan Januari 2025. Podcast di YouTube merupakan format konten berbasis visual audio yang biasanya konten itu berisi percakapan, wawancara, atau diskusi berbagai topik. Di Indonesia ada banyak sekali podcaster, misalnya seperti konten hiburan dan wawasan berharga bersama Raditya Dika. Lalu konten wawancara di Endgame Podcast bersama Gita Wirjawan, dan konten hangat menyentuh hati bersama Denny Sumargo. Diketahui YouTube pertama kali mengidentifikasi podcast sebagai format konten populer yaitu saat pandemi. Melihat kesempatan itu, YouTube menugaskan divisi khusus untuk mengembangkan tren podcast serta merekomendasikan lebih banyak konten podcast kepada penonton dan pendengar. Upaya itu tidak sia-sia. Terbukti di tahun 2024, Edison Research menetapkan YouTube sebagai platform podcast paling populer di Amerika melalui Spotify dan aplikasi Apple Podcast. Dini TV mengabarkan. Yuk people, kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia versus Bahrain yang akan kembali bertemu dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 25 Maret mendatang nih. Digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, duel ini menjadi yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, khususnya pecinta Timnas Indonesia. Jadi penasaran bagaimana cara membeli dan dapatkan di mana tiket tersebut? Berikut informasinya. Berdasarkan pengumuman yang disampaikan PSSI melalui media sosialnya, penjualan tiket pertandingan Indonesia kontra Bahrain akan dibuka pada Selasa 4 Maret 2025. Bagi masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan secara langsung, dapat membeli tiket secara online melalui platform resmi seperti Livin by Mandiri dengan catatan telah terlebih dahulu melakukan registrasi di Garuda ID sebagai syarat wajib membeli tiket. Meskipun belum merilis informasi resmi terkait harga tiket duel Indonesia versus Bahrain, berkaca dari pertandingan kandang Timnas Indonesia melawan Arab Saudi lalu, diperkirakan harga tiket duel Timnas Indonesia versus Bahrain berada di kisaran 200.000 hingga 1,4 juta rupiah. Diketahui, laga Indonesia versus Bahrain menjadi pertandingan penting bagi tim Garuda di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Tambahan 3 poin dalam laga itu akan menjadi penentu tim Garuda lolos ke fase selanjutan atau bahkan tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Untuk saat ini persaingan grup C ronde 3 zona Asia cukup ketat. Pasalnya Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina memiliki poin yang sama yaitu 6. Kemudian di peringkat 2 Australia 7 poin dan teratas yaitu Jepang 16 poin. Dini TV mengabarkan. Dari People, informasi tadi menutup perjumpaan Yunis Weekend edisi kali ini. Tetap saksikan Yunis Weekend edisi selanjutnya di channel YouTube Official TV dan laman website Ulasan TV. Iya, dan tetap jaga kesehatan dimanapun you people berada. Salam sehat dan Kita berdua mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk you people dimanapun Anda berada. Bye!